Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Masa juga berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mahasiswa dari berbagai universitas menyampaikan aspirasinya di area depan dan belakang gedung DPR. Aksi bakar ban bekas dilakukan mahasiswa di gerbang Pancasila yang berada di area belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mahasiswa menolak Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pagi tadi. Masa meminta Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan segera dibatalkan karena dinilai masih banyak pasal bermasalah yang dinilai dapat mengancam supremasi sipil. Mahasiswa juga menilai proses revisi Undang-Undang TNI tidak transparan. Sudah menyatakan penolakannya sejak minggu lalu. Masih banyak pasal yang bermasalah di sana, di mana diduga akan mengembalikan militer atau ABRI terhadap jabatan-jabatan aktif di sipil yang diduga akan mengancam supremasi sipil. Dan juga kami menyayangkan proses yang tidak transparan, tidak akuntabel. Sampai sekarang kami masih belum mendapatkan draft resmi hingga ini disahkan. Masih banyak pasal yang bermasalah seperti misalnya pasal 47, pasal 7, lalu juga pasal 53. Dan ini tentu saja akan memperkuat impunitas. Teman-teman, kita tahu banyak dari pelanggaran HAM berat masa lalu diduga terlibat militer di dalamnya. Tapi sampai sekarang belum ada penuntasan, penyelesaian yang jelas. Selain di Jakarta, unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI juga dilakukan mahasiswa di Yogyakarta. Dalam aksinya, mahasiswa mendatangi gedung DPRD Yogyakarta. Mahasiswa datang dengan membawa berbagai spanduk serta poster yang mengkritisi pengesahan dan mengingatkan soal supremasi sipil. Mahasiswa sempat ditemui Ketua Komisi A DPRD Yogyakarta yang ikut menyatakan menolak Undang-Undang TNI. Sebelumnya, jelang pengesahan revisi Undang-Undang TNI di gedung DPR RI, penjagaan ketat dilakukan di area gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Tak hanya polisi, belasan kendaraan taktis seperti mobil barakuda, water cannon, motor personel disiagakan di area depan gedung DPR. Sementara di area samping DPR juga penjagaan ketat dilakukan petugas gabungan TNI Polri. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dihadiri sejumlah menteri. Usai paripurna, pimpinan DPR yang dipimpin Puan Maharani menggelar konversi yang kembali menegaskan jika proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tetap mempertahankan supremasi sipil. Puan berjanji DPR siap memberikan penjelasan kepada mahasiswa terkait hal-hal yang dirisaukan dari revisi Undang-Undang TNI. Kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan. Nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Meski sudah disahkan, aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI digelar di depan gerbang DPR Senayan, Jakarta. Salah satunya dari Amnesty International Indonesia. Mereka meminta revisi Undang-Undang TNI ini tidak disahkan karena banyak pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam supremasi sipil. Selain itu, menurut Amnesty International, militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat hingga kini belum dituntaskan. Sampai sekarang kami masih belum mendapatkan draft resmi hingga ini disahkan. Masih banyak pasal yang bermasalah seperti misalnya pasal 47, pasal 7, lalu juga pasal 53. Dan ini tentu saja akan memperkuat impunitas. Teman-teman, kita tahu banyak dari pelanggaran HAM berat masa lalu diduga terlibat militer di dalamnya. Tapi sampai sekarang belum ada penuntasan, penyelesaian yang
Sejumlah mahasiswa Trisakti melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU TNI di gedung DPR MPR Jakarta Rabu sore. Aksi ini diwarnai penghadangan mobil Menteri Hukum dan anggota Komisi 13 di gerbang Pancasila gedung DPR. Mahasiswa meminta menteri dan anggota Komisi 13 menemuinya untuk mendengarkan aspirasi dan masukan soal RUU TNI. Prinsipnya, izinkan saya, beri saya kesempatan. Saya respon dan saya hargai semua pikiran kawan-kawan. Tidak ada yang saya salahkan. Saya potong, Pak. Kalau sudah saya berikan kesempatan, teman-teman berikan kesempatan, apa yang bisa saya lakukan? Jaminannya apa, Pak? Jaminan kan bukan saya sendiri nih. Loh, Pak, saya tuh ngomong sama Bapak karena Bapak menteri, Pak. Ya walaupun menteri, tapi kan ada keterbatasan kewenangan. Sekarang tujuan saya pasti akan sampaikan semua tuntutan kawan-kawan semua. Sementara di Istana Negara, Presiden Prabowo bertemu dengan pimpinan DPR dan Komisi 1 membahas RUU TNI jelang pengesahannya di paripurna. Ketua Komisi 1 DPR fraksi PDIP Utut Adianto membenarkan pertemuan di Istana Rabu siang terkait RUU TNI. Hasilnya apa? Udah deh, kan besok kan kita ada ya. Tapi ini terkait dengan RUU TNI, Pak ya? Antara lain, rangkaiannya diskusi banyak hal dari sisi politik. Ini sebelum disahkan harus ketemu Pak Presiden dulu, Pak, atau bagaimana? Enggak juga. Terus kenapa? Yang menarik, sehari jelang disahkan dalam rapat paripurna, DPR belum juga mengunggah draft RUU TNI di website dpr.go.id. Padahal DPR dan pemerintah mengklaim draft yang beredar di medsos berbeda dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR. Sampai barusan saya masih berdebat sama teman, jadi mana nih yang draft terakhir. Sampai sekarang juga nggak jelas draftnya. Nggak jelas, karena kami dapat dari WhatsApp, barangkali Mas Budiman juga begitu. Harusnya itu kan ada di website DPR, yang normalnya kan harusnya begitu. Kenapa yang ini bahkan besok mau diketok, publik belum tahu, memangnya serahasia apa, karena ini undang-undang levelnya, bukan strategi pertahanan gitu ya. Hentikan Bapak Ibu! Kisru penolakan keras revisi Undang-Undang TNI pecah saat aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan menggedor pintu rapat panja di ruang Ruby 1 dan 2 Fairmont Hotel Jakarta Sabtu lalu. Pembahasan RUU TNI di hotel mewah ini dinilai sebagai bentuk dari rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi. Penolakan atas revisi Undang-Undang TNI terus digaungkan Koalisi Masyarakat Sipil dari berbagai jaringan dengan mengeluarkan petisi tolak kembalinya divifungsi melalui revisi Undang-Undang TNI di kantor YLBHI Jakarta Senin 17 Maret. Koalisi ini berkeyakinan revisi RUU TNI tak memiliki urgensi yang membawa TNI ke arah lebih profesional. Aksi serupa pun berlanjut. Sehari jelang paripurna, sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mengeluarkan 3 pesan terkait revisi Undang-Undang TNI. Salah satunya, penempatan jabatan sipil bagi TNI aktif justru akan membunuh demokrasi karena militer memiliki tradisi yang berbeda dengan sipil dalam hal berargumen untuk menemukan solusi. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui situasi aksi unjuk rasa mahasiswa tolak pengesahan RUU TNI, sudah ada jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Junaidi Saputra di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Eril, revisi Undang-Undang TNI sudah disahkan. Mahasiswa apakah masih berada di gedung DPR dan masih menuntut apa ya mahasiswa ini, Eril? Ya Cynthia, hingga saat ini baik dari elemen mahasiswa, tepatnya mungkin dari gabungan mahasiswa, mulai dari UI, lalu kemudian ada UNPAD, dan beberapa kampus lainnya, bahkan ada dari Koalisi Masyarakat Sipil yang tentu saja menolak dari RUU TNI ini masih berdiri di depan gedung DPR hingga saat ini. Bahkan tensi saat ini mulai menaik, yang dimana juga terdengar hingga saat ini ada suara ledakan yang diduga berasal dari petasan ataupun kembang api yang diberikan. Hal ini tentu saja merupakan rasa kecewa mereka terhadap DPR RI yang telah mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-Undang TNI pada pagi hari tadi. Dan selain itu juga hingga saat ini dari mahasiswa dan koalisi masyarakat mencoba memasuki dari gedung DPR RI. Walaupun memang hingga saat ini cuaca yang berada di depan gedung DPR RI masih cukup hujan ataupun intensitas hujan masih cukup tinggi. Tetapi dari mahasiswa dan koalisi masyarakat tetap berorasi ataupun melakukan aksi di depan gedung DPR RI ini. Tentu saja mereka menginginkan untuk segera dibatalkan
atas RUU TNI tersebut, yang dimana memang dari DPR RI sudah melakukan pengesahan pada pagi hari menjadi Undang-Undang TNI. Dan selain itu juga memang jalur di depan gedung DPR RI hingga saat ini masih ditutup dan dialihkan oleh polisi karena memang mahasiswa dan masyarakat sipil, tepatnya dari koalisi masyarakat, mulai memadati dari depan gedung DPR RI. Cynthia. Ya Eril, apakah ada anggota DPR yang menemui masa aksi pada sore hari ini, Eril? Ya Cynthia, tepat sekali bahwa memang dari pukul 12 pagi hingga saat ini masih belum terlihat adanya perwakilan anggota DPR RI yang berusaha menemui perwakilan dari mahasiswa ataupun koalisi masyarakat yang membahas terkait dengan pengesahannya Undang-Undang TNI. Namun memang hingga saat ini kami masih belum mengetahui apakah kapan tepatnya dari DPR RI akan melakukan audiensi terhadap mahasiswa membahas terkait dengan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Dan hingga saat ini memang dari mahasiswa dan koalisi masyarakat menuntut dengan adanya undang-undang ini segera dicabut kembali. Dan selain itu juga memang dari koalisi masyarakat mereka meminta agar pasal ini yang mereka nilai ini masih cukup bermasalah karena ini dapat dikhawatirkan bagi mereka terjadi atau dibangkitkannya kembali dui fungsi TNI. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Eril Wiranata, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Sudah ada rekan saya Tifal Solesa. Ya, Cynthia, mata kita sekarang tertuju ke negeri Kangguru. Supporter Timnas Indonesia memadati Sydney Football Stadium. Mereka datang membawa bendera Indonesia berukuran panjang. Timnas Indonesia masih tertinggal 0-3 dari Australia di babak pertama. Kami ulas sebentar lagi.